Natasha, Panji, Vero, Putri, Nadia, Eva, Raya, Purwo, Gages, Dimas, Luki, Safa, hadir semua ya anak-anak? Semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk perlengkapan belajar IPS, buku tulis, alat tulis, buku paket, LKS, silakan bisa dikeluarkan semua. Perlengkapan belajar IPS, buku tulis, alat tulis, buku paket, LKS, silakan bisa dikeluarkan semua. Belajar IPS. Nah, sebelum masuk ke materi yang baru, masih ingatkah kalian dengan materi pada pertemuan minggu kemarin? Iya, silakan Natasha. Tujuan dan prinsip kerjasama bidang politik. Nah, betul. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tujuan dan prinsip dari kegiatan politik. Nah, untuk hari ini kita belajar apa? Sebelum masuk materi, silakan kalian perhatikan dua gambar yang ada di LCD. Kami beri waktu 1 menit. Cukup 1 menit akan kalian deskripsikan ya. Kalian perhatikan gambar tersebut. Sudah ya? Nah, dari dua gambar tersebut, adakah yang berani menyampaikan pendapatnya? Saya dulu. Ya, sekarang ayo. Gambar tersebut memperlihatkan dan Muhammad Ali pada zaman dahulu, Muhammad Ali dan bangunan pada zaman sekarang. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, adakah yang berani ingin menyampaikan pendapat? Ya, silakan. Minta. Peristiwa tersebut juga terjadi di lingkungan sekitar saya. Sekarang anak-anak kecil hingga anak seumuran saya lebih sering bermain game online menggunakan HP daripada berinteraksi langsung dengan temannya. Oke, berjeda contohnya kita beri tepuk tangan. Nah, jadi jawaban teman kalian itu sudah tepat. Gambar pertama dan gambar kedua itu anak-anak sama-sama bermain, akan tetapi di gambar pertama sering terjadi kontak secara langsung, bermain secara langsung, ada komunikasi. Sedangkan gambar yang kedua bermain walaupun berkelompok, berdekatan, tetapi sibuk dengan HP masing-masing karena sibuk bermain online. Di sini terjadi perbedaan
perubahan dari sosial budaya. Yang kelima, menyajikan karya berupa mind mapping mengenai perubahan sosial budaya di masyarakat dengan baik. Untuk manfaat mempelajari materi ada 5 poin. Yang pertama, peserta didik dapat merumuskan konsep tentang perubahan sosial budaya. Kemudian ada menentukan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Peserta didik dapat memfilter budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian kalian diharapkan dapat menyajikan hasil studi kasus mengenai analisis bentuk-bentuk dan contoh perubahan sosial budaya di masyarakat dan dapat menyajikan karya berupa mind mapping. Jadi nanti ada tugas berdiskusi secara berkelompok. Untuk penilaiannya sendiri, ada penilaian sikap meliputi spiritual dan sosial. Untuk pengetahuannya ada pretest dan posttest. Keterampilannya yang pertama membuat peta konsep dan juga mempresentasikan hasil diskusi. Untuk model pembelajarannya hari ini kita menggunakan problem based learning dan juga ide craft art. Kita akan bermain ampu. Untuk pretest dan posttest nanti akan menggunakan HP. Jadi sebelum masuk ke pretest silakan kalian mengeluarkan HP kalian. Ya, HP-nya silakan dikeluarkan. Ya, silakan dikeluarkan dulu HP-nya. Nah, di grup kami kan sudah memberikan ini ya link. Betul? Silakan dibuka linknya yang ada di grup dengan judul link pretest. Silakan dibuka. Oke, kami akan mengecek satu persatu. Yang pretest ya. Ini ada dari beberapa link, silakan kalian pilih yang link pretest. Buat ya, linknya buat. Ya, pretest ya, linknya buat. Ya, link yang buatan. Silakan bisa dibuka dulu linknya buat. Soalnya ada 5, oke, dengan durasi waktu 4 menit. Silakan ya, biasa sampai dikerjakan. Nah, silakan bisa dicek stafnya.
budaya. Untuk itu silakan kalian simak video yang akan kami putar. Kemudian jika kalian memiliki pertanyaan, bisa kalian tulis terlebih dahulu di buku tulis. Kemudian bisa kalian tuliskan nanti di papan tulis. Paham? Paham ya? Kami akan memutarkan video. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh organisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari keadaan hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, budaya materi, komposisi penduduk, ideologi, dan perubahan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama, berubahnya pola masyarakat pada foto banyak anak-anak yang rezeki itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang disebabkan oleh penemuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya melalui komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belajar secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau perpecahan. Contohnya, pertama, konflik antara wajib pangkalan dan wajib online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, peran antar negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari satu pemerintah ke peran. Perubahan sosial berulang oleh pemberontakan. Contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kerusuhan pada bulan Mei tahun 1968 yang menyebabkan jatuhnya korban mahasiswa dan beberapa yang kriminalitas sehingga hak asasi manusia semakin ditegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya di lingkungan terdekat antara lain pertama, gaya fashion atau cara berpakaian. Kedua, gaya bicara. Ketiga, pola pertandingan. Keempat, sistem ekonomi. Kelima, kepercayaan atau agama. Keenam, pandangan hidup dan satu masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, coba sebutkan apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Tulis jawabanmu ke komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Contoh. Oke, sudah menonton semua ya? Bagus videonya? Bagus juga ya? Nah, dari menonton video tersebut, pastikan anak-anak tadi sempat menuliskan beberapa pertanyaan. Nah, bagi anak-anak yang ingin bertanya, nanti silakan bisa menulis pertanyaannya di papan tulis. Adakah yang ingin menulis pertanyaan? Ya, silakan Mbak Yunisa, bisa maju. Silakan, bisa ditulis di sebelah sini.
Oke, silakan Sifat. Perubahan sosial dan budaya berkelanjutan memang itu berdampak. Misalnya dampak adalah kita dapat memberi informasi lebih mudah, apabila tidak mudah dengan adanya digital. Dan juga selain itu ada memiliki beberapa dampak negatif antara lainnya tentunya dan hilangnya kata dari diri bangsa Indonesia. Terus, untuk pertanyaan ketiga terakhir nih, bagaimana upaya yang dapat dilakukan generasi muda dalam menghadapi perubahan sosial? Adakah yang ingin dijawab? Ya, silakan kita. Dengan mencari berbagai perubahan sosial yang ada, kemudian memilih mana yang sesuai dengan budaya kita dan yang tidak sesuai. Kita dapat melihat mana yang negatif dan mana yang positif. Jika dampak tersebut tidak membawa dampak negatif, tidak membawa dampak positif, maka yang Sekali kita beri tepuk tangan dulu. Jadi dari ketiga pertanyaan yang ada di depan akan kita selesaikan bersama-sama, akan kita coba bersama-sama selama pembelajaran hari ini. Jawaban dari ketiga teman kalian itu sudah bagus. Nanti akan kita evaluasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah peta konsep berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi. Nah, bentuk perubahan sosial budaya kan ada tiga. Berdasarkan apa saja? Waktunya, terus berdasarkan waktunya ada dua, ada evolusi dan juga evolusi. Kemudian ada berdasarkan pengaruhnya, ada pengaruh kecil dan besar. Pengaruh kecil itu contohnya seperti mode pakaian. Nah, beberapa contoh itu juga sudah ada di LKS dan di materi yang kami berikan di grup WA. Kemudian yang ketiga berdasarkan perencanaannya, yaitu direncanakan, Nah, biasanya antara yang direncanakan dan tidak direncanakan itu saling terkait. Nah, karena kalian tadi sudah melihat video, kemudian sebelum pembelajaran kalian juga sudah belajar. Jadi kalian hari ini kita akan sedikit bermain game mengenai kata, yaitu mencocokkan kartu. Bagi peserta didik ya, anak-anak yang berada di sebelah kiri, barisannya Vero, Sukan, dan juga saya. Nanti kalian silakan mengambil kertas berwarna putih. Nah, sedangkan yang bagian Purwo, Bintang, dan juga Natasha, kalian mengambil kertas berwarna hijau. Nah, di kertas warna kuning ini berisi pertanyaan, ya. Sedangkan jawabannya di mana? Ada di kertas warna hijau. Jadi kalian harus mencari pasangan yang membawa soal dan juga membawa jawaban. Jika kalian sudah bertemu dengan pasangannya, silakan yang membawa soal, yang membawa kertas kuning tetap duduk di tempat duduknya, ya. Jadi yang berpindah itu yang membawa kertas warna hijau. Silakan yang membawa warna kuning bisa maju ke depan. Oke, ini bukan acak ya, bukan acak. Jadi kalian bisa memilih sendiri. perubahan yang muncul sebagai dampak dari perubahan yang direncanakan. Ya, selanjutnya yang warna hijau silakan bisa maju ke depan. Ya, bisa maju. Ya, oke.
Silakan kalian cocokkan sudah pas belum, kalau belum pas bisa bertukar pasangan. Harus benar-benar pas antara soal dan jawaban. Silakan maju ya, kita coba membacakan soal dan jawabannya. Coba benar-benar sudah pasangannya bisa maju ke depan. Bisa dibacakan soalnya, kemudian langsung jawabannya. Silakan. Penemuan alat-alat komunikasi modern seperti telepon dan internet membuat komunikasi jarak jauh semakin akrab. Hal ini merupakan suatu bentuk perubahan sosial berdasarkan adanya perubahan sosial berdasarkan kemajuan dan progres. Oke, betul ya. Oke, silakan duduk dengan posisi. Nah, selanjutnya. yang satu membawa pengaruh pada hubungan kerja. Membangun masyarakat dan sistem pemilikan tanah termasuk dalam bentuk perubahan. Betul ya. Nah, selanjutnya silakan kalian berpasangannya. Perhatikan ciri-ciri perubahan sosial berikut. 1. Memerlukan waktu lama. 2. Perubahannya aktif. 3. Perubahan tidak disadari masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri di atas, termasuk terdalam bentuk perubahan sosial, Banyak perubahan secara lambat atau evolusi. Oke, terus itu ya. Selanjutnya, apakah yang berani maju? Ya, silakan juga maju. Pasangannya. Silakan soal dan jawaban. Untuk perubahan sosial dilihat dari dua kemungkinan. Perubahan sebagai kemajuan progres dan perubahan sebagai kemudahan progres. Oke, betul ya, anak-anak. Oke, kita silakan Vero dan pasangannya. Oke, bagus ya, betul. Silakan untuk kelompok terakhir, Dimas dan pasangan bisa maju. Perubahan model pakaian dan gaya potong rambut termasuk ke dalam bentuk perubahan. Perubahan yang pengaruh. Betul, anak-anak? Oke. Ternyata kalian sudah paham ya dengan beberapa pertanyaan tadi dan dengan materi yang kami berikan. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan berdiskusi. Diskusinya itu secara berkelompok. Satu kelompok
Kelompok lain sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah, di halaman selanjutnya, halaman 4 itu kan ada materi. Nanti bisa kalian baca dan kalian pelajari. Di kegiatan selanjutnya, kita mengamati video ya. Oke, silakan kalian buka halaman selanjutnya. Nah, jadi per kelompok itu kami memberikan video. Videonya sudah kami bagi per kelompok. Jika kalian mendapatkan persoalan mengenai jalan tol, silakan kalian buka video ya jalan tol. Kalau kalian mendapatkan video terkait kemudahan penggunaan internet, kalian buka ya video internet. Nah, kemudian untuk membuatkan jawaban dan juga mind mapping atau peta konsep bisa kalian kerjakan di bagian ruangan yang kosong. Kami akan memberikan tugas terlebih dahulu. Untuk perwakilan kelompok 1 silakan di sini. Yuk, perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4. Mas, ini di bawah juga tugasnya. Yuk, silakan di bawah. Dan juga oke, sudah semua ya. Sekarang kalian bisa mengerjakan di lantai ya. Kalau di lantai kan lebih luas. Silakan untuk kelompok 1 bisa di sini, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Silakan bisa menentukan diri. Berarti gue bener deh. Kalian buka yang ada di grup WA. Oke, di grup WA itu kan kami sudah memberikan video ya. Saya mendapatkan apa? Jalan tol. Nah, silakan dibuka. Silakan klik video jalan tol. Ya, Mas. Oke, silakan. Bisa ditonton bersama-sama. Untuk kelompok ini, ya silakan HP-nya dibuka salah satu. Oke, dibuka videonya terkait dengan apa? Nah, perkembangan tadi itu sebagai video dari Bu Tani, bisa kalian tonton bersama-sama. Ya, silakan ditonton. Untuk kelompok ini sudah mulai nonton video ya? Oke, bagus. Silakan bisa ditonton bersama-sama. Demo menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi juga dilakukan di Majalengka, Jawa Barat. Mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Kabupaten Majalengka telah demo di depan gedung DPRD. Mahasiswa serta diterima perwakilan DPRD menyampaikan keberatan kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi yang dianggap menyulitkan perekonomian masyarakat. Kedua kalinya. Sementara itu hari ini, Presiden Joko Widodo mulai membagikan bantuan langsung mengenai bahan bakar minyak di kantor pos Kabupaten Jayapura, Papua. Presiden Joko bilang total pendapatan pengalihan subsidi BBM di Indonesia mencapai 20,6 juta jiwa. Walaupun resmi menaikkan harga BBM, namun Presiden berharap penyaluran BLT bisa memperbaiki konsumsi masyarakat.
Sambil menyala air. Ya, silakan bisa dibagi tugasnya. Ada yang menonton video, ada yang membuat peta konsep, ada yang membuat peta buku. Bagaimana untuk kelompok? Ya, bisa ya. Ya, silakan bisa diberikan hiasan agar lebih menarik. Bagaimana untuk kelompok satu? Rencana kelompok satu membuat peta konsep dulu, jadi biar nanti fungsinya lebih enak. Oke, oke, jadi membuat peta konsep terlebih dahulu. Ya. Sudah didiskusikan ya apa yang ingin ditulis? Sudah. Oke. Silakan untuk gambar bisa ditempel, kemudian bisa mencari jawaban juga melalui sumber-sumber yang lain. Oke. Untuk kelompoknya Mas Purwo, nah sedang membuat apa ini Mas? Deskripsi. Ya, hasil diskusinya ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ingat perhatikan waktunya. Ya baik, untuk kelompoknya Mas Bagas, ya sudah selesai apa nih Mas? Iya.
sudah ya? Oke, bagus. Perhatikan juga waktunya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Perhatikan waktunya, Mas. Oh ya, mau tanya? Oke, bagaimana Mas? buat kamu sampai tadi. Mungkin teman saya bawa satu perkataan Toro, gimana kalau diskusinya tak bedain kertas ini? Oh ya, boleh. Untuk hasil diskusi dan juga peta konsep, misalnya kertasnya berbeda juga. Saya kita lima, saya Oke, ya, silakan. Jangan lupa untuk gambar yang sudah diberikan itu juga ditempel ya sebagai penambah konten atau isi. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, bagus. Ya. Sudah selesai kelompok ini? Sudah. Kelompoknya Mas Tegar sudah selesai? Sudah. Kelompok Mbak Natasha sudah? Sudah. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau begitu silahkan anak-anak bisa kembali ke tempat duduk ya. Tempat duduknya seperti tadi ya, masih berkelompok, jangan jauh-jauh dari kelompoknya. Anak-anak, sebelum kita mulai presentasi, kita akan mengadakan ice breaking ya, agar otot-otot kalian tidak tegang, agar fresh kembali. Jadi sebelum presentasi kalian tetap semangat. Nah, untuk itu silahkan ada yang mimpin ya, untuk Sukan, Tegar, kemudian Vero dan juga Raya, silakan di depan di sini. nggak tahu Ya, nanti kami beritahu ya. Silakan. Yang lainnya silakan keluar dari tempat duduk. Oke, silakan bisa di sini. Yo, silakan. Bisa di sini, Mas. Ya, silakan maju ke depan. Di sini depan saya.
silakan kelompok 1 untuk hasil diskusinya bisa dibawa. Untuk kelompok 1 sudah siap? Jadi bisa segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendisertasikan tentang pembangunan jalan tol. Oke, silakan siapa yang ingin mempresentasikan? Nah, silakan. Tentang pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol adalah bentuk perubahan sosial yang direncanakan karena pembangunannya masuk dalam program perencanaan pembangunan oleh pemerintah. Permasalahan yang timbul akibat pembangunan jalan tol. Terjadinya kerusakan lingkungan karena pembukaan lahan hutan, berkurangnya daerah resapan air, petani kehilangan mata pencaharian, warga kehilangan rumah. Solusi permasalahan pembangunan jalan tol. Pembangunan proyek jalan tol tidak melewati area hutan atau pertanian. Sosialisasi bagi warga terdampak, mengkaji pembangunan tol bagi pelestarian lingkungan. Ya, yang saya sampaikan tadi adalah permasalahan yang timbul akibat pembangunan jalan tol dan solusi bagi permasalahan tersebut. Selanjutnya, Perubahan sosial. Faktor-faktor perubahan sosial terdiri dari dua macam, yaitu dalam dan luar. Dalam terdiri dari perubahan jumlah penduduk, konflik dan pemberontakan, dan penemuan baru. Luar terdiri dari pengaruh kebudayaan lain, peperangan, pengaruh perubahan iklim. Tips perubahan sosial terdiri dari perubahan lambat dan cepat, perubahan besar dan kecil, direncanakan dan tidak direncanakan. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Silakan Dimas. apakah pembangunan jalan tol perlu dilakukan dan apakah manfaat adanya pembangunan jalan tol? ya silakan bisa berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Dimas. Ya, silakan bisa dijawab. Pembangunan jalan tol sangat diperlukan. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi. Manfaat dari pembangunan jalan tol antara lain meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang. Terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 bisa menyampaikannya tadi.
perubahan sosial budaya karena kenaikan harga BBM termasuk dalam bentuk kenaikan perubahan besar karena akibat kenaikan BBM dipengaruhi besar bagi kehidupan masyarakat. Permasalahan yang ditimbulkan dari adanya kenaikan harga BBM antara lain memicu kenaikan harga bahan pokok seperti cabai, telur dan lain-lain, memicu kenaikan biaya angkutan umum dan transportasi, kesulitan membeli BBM, dan juga kebutuhan pokok bagi masyarakat menengah ke bawah. Upaya yang bisa dilakukan atau pihak terkait dalam mengatasi permasalahan akibat kenaikan BBM antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintahan memberikan BBM bagi warga yang kurang mampu. 2. Pemerintahan memberikan BLT bagi masyarakat yang kurang mampu. 3. Pemerintah mencari solusi beralih ke energi alternatif. Yang dari saya. Ya, selanjutnya untuk presentasi. Perubahan sosial terlihat pada bentuk-bentuk berupa kecil, besar, cepat, lambat, direncanakan, dan dikendaki. Perubahan sosial memiliki faktor pendorong dan penghambat, berasal dari eksternal dan internal. Perubahan sosial mempunyai dampak yaitu menggunakan protes dan demokrasi serta kriminalitas. Apakah ada yang bertanya? Nah, silakan mengapa harga BBM sering naik dan ketika harga naik tak banyak yang membeli BBM? Boleh minta waktunya untuk berdiskusi dulu? Ya, silakan bisa berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok. Pak, oke. Oke, silakan bisa jawab. Harga BBM diakibatkan karena harga rata-rata minyak mentah di Indonesia cenderung lebih tinggi. Permintaan BBM walaupun tinggi tetap saja masih banyak. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pengguna BBM tersebut. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri close. Selanjutnya Bapak Bida mengatakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang perkembangan internet. Perkembangan internet. Perkembangan internet adalah perubahan revolusi karena perkembangan internet yang sangat cepat terbukti adanya perkembangan sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Permasalahan perkembangan internet. 1. Penurunan moral akibat informasi di internet yang tidak saring. 2. Masyarakat kecanduan media sosial. Yang ketiga, berita hoax lebih mudah menyebar. Dan keempat, tidak ada privasi dalam masyarakat. Solusi permasalahan perkembangan internet. Yang pertama adalah pemerintah membatasi situs-situs yang kurang bermanfaat. 2. Membatasi diri dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, memanfaatkan internet dan sosial media untuk kegiatan yang bermanfaat, misalnya berjualan online dan lain-lain. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk peta konsep. Untuk peta konsep perubahan sosial yaitu ada 4 perubahan sosial, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, faktor-faktor yang mendorong terjadi perubahan sosial, dan faktor-faktor penghambatannya. Faktor wujud perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Untuk faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yaitu ada 7 perubahan kependudukan, penemuan baru, pertentangan konflik, pemberontakan atau revolusi, perubahan
fisik, dan keterangan. Untuk faktor-faktor mendorong terjadinya proses perubahan sosial yaitu kontak dengan masyarakat lain, difusi dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap, toleransi, sistem sertifikasi sosial terbuka. Untuk faktor-faktor penghambatannya yaitu kurang hubungan dengan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, adat dan kebiasaan. Adakah yang ingin bertanya? Saya Silakan. sebutkan dampak positif dan negatif dari penggunaan internet, terutama bagi seorang pelajar. Bolehkah saya mendiskusikan terlebih dahulu? Boleh. Dampak positif bagi pelajar adalah memudahkan kita untuk mencari jawaban ketika ada tugas dari sekolah, menambah teman atau kenalan, dan banyak konten dan hiburan. Dampak negatif bagi pelajar adalah karena sering melihat video atau konten hiburan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kelompok 4, kelompok terakhir silakan bisa menempatkan diri. Ya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang domain K-pop yang melanda di tanah air. Demam K-pop yang melanda di tanah air. Permasalahan demam K-pop termasuk dalam permasalahan kecil karena hanya berpengaruh bagi sebagian hidup masyarakat. Permasalahan dalam K-pop, banyak generasi muda yang mengidolakan idol K-pop secara berlebihan. Generasi muda semakin meninggalkan kebudayaan asli, mempengaruhi gaya berpakaian generasi muda yang kurang sopan. Perilaku konsumtif untuk membeli pernak-pernik K-pop. Solusi permasalahan dengan K-pop: mengambil sisi positif dari banyaknya K-pop tanpa menghilangkan budaya asli, menerapkan kurikulum budaya lokal di sekolah, mempelajari dan mengembangkan bahasa, pengawasan dari orang tua dan guru. Sekian dari saya. Kali ini saya akan membacakan peta konsep atau mind mapping yang telah saya buat bersama kelompok saya. Perubahan sosial. Untuk perubahan sosial ada 3. Berdasarkan kecepatan perubahan dunia, ada 2, terbagi menjadi 2, yaitu evolusi dan revolusi. Berdasarkan dampaknya ada perubahan kecil dan perubahan besar. Berdasarkan prosesnya terbagi menjadi 2, yaitu perubahan yang tidak dikehendaki dan perubahan yang dikehendaki. Teori perubahan sosial ada 4, yaitu teori evolusi, teori revolusi, teori fungsionalis, dan teori interaksionalisme. Faktor pendorong: bersikap
bersikap terbuka, sistem pendidikan yang maju, orientasi masa depan, penduduk yang heterogen, faktor penghambat, masyarakat tradisional, stereotip terhadap budaya lain, sistem adat yang kuat, dan sistem pendidikan yang kurang maju. Definisi para ahli: Selo Sumarjan, Kingsley Davis, Mark Ivar, Emil Durkheim. Penyebab perubahan sosial terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal: pertumbuhan penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi. Sedangkan yang eksternal: bencana alam, peperangan, dan kebudayaan lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan, Anda. Mengapa anak muda, terutama pelajar wanita, lebih suka K-pop daripada mempelajari budaya sendiri? Kita akan mendiskusikan kelompok kita. K-pop menjadi musik favorit di kalangan remaja karena memiliki pembukaan dan cirikan sebuah musik beat dan tariannya yang energi. Kemudian lifestyle, musik, lagu dan drama Korea juga sangat bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau kita mau mempelajari budaya sendiri. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi semua ya? Sudah. Nah, dari hasil presentasi ini semua kelompok namun pertanyaan di papan tulis tadi kan kalian sudah menjawab. Nah, mari kita analisis, kita simpulkan lebih lanjut. Mengapa perubahan diidentikan dengan sebuah kemajuan? Karena perubahan itu kan biasanya membawa hal-hal yang baru yang bersifat positif sehingga dapat menjadikan negara kita menjadi negara yang lebih maju. Salah satu contohnya yaitu adanya perubahan kemajuan di bidang internet, teknologi, komunikasi. Kemudian poin 2, apakah dampak adanya perubahan sosial bagi masyarakat? Tadi betul ya jawaban suka. Ada dua dampak yaitu positif dan negatif. Nah, dari dua dampak tersebut silakan yang positif kalian ambil, yang negatif bisa kalian tinggalkan. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan generasi muda dalam menghadapi perubahan sosial? Ada banyak sekali upaya. Beberapa contohnya, kalian harus mencintai budaya sendiri. Kemudian kalian juga harus mau mempelajari budaya atau dalam bahasa Jawanya nguri-nguri budaya. Misalnya di SMP kita ada ekstra tari tradisional, nah kalian bisa mengikuti ekstra tari tersebut. Nah, dari pembelajaran hari ini adakah yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Perubahan sosial merupakan suatu proses untuk pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Bentuk-bentuk perubahan sosial meliputi 1. Inovasi dan revolusi, 2. Direncanakan dan tidak direncanakan, 3. Perubahan besar dan perubahan kecil. Itulah menurut kesimpulan saya. Bagus ya, ditemukan lebih jauh. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Bedes. Jadi untuk perubahan sendiri itu pasti membawa dampak, ya. Untuk dampak positif silahkan diambil agar kehidupan kalian lebih maju. Untuk dampak negatif silahkan dibuang. Semua yang positif silahkan diambil, silahkan disaring, silahkan
difilter demi kemajuan bangsa. Nah, berdasarkan presentasi tadi dan juga hasil tugas, untuk kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 1. Silakan duduk terus untuk kelompok 1. Nah, anak-anak sebelum tutup, silakan kalian mengisi evaluasi melalui tes di Google Form. Linknya sudah ada di grup, silakan dikeluarkan HP-nya. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya, diisi identitasnya dengan nama Google Form, ya. Silakan kalian klik link Google Form. Yang Google Form ya, Mas. Silakan. Ya, sebentar kita membantu ya untuk Google Form-nya. Iya. Oke, silakan diklik. Ya, untuk kelompok ini. Mana, Mbak? Google Form, post test ini ya, Mbak. Namanya post test, ya. Oke, Mas Dimas. Iya, yang post test, Mas. Nah, tulisan post test. Nah, Ini ya? ini. Oke. Ya, silakan bisa diisi identitasnya. Silakan diisi terlebih dahulu. Waktunya 5 menit untuk menjawab 5 soal. Kalian buka link Mentimeter terkait dengan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, sudah kita juga di grup WA link Mentimeter. Oke, coba. Nah, bisa. Yang link Mentimeter silakan kembali lagi ke grup. Nah, dibuka tulisan Mentimeter, Mas. Ya, yang paling atas. Oke, silakan diklik. Menyenangkan. Oke, sudah semua? Sudah. Bagus, terima kasih. Oh ya, anak-anak tadi kita upacara memperingati apa? Pahlawan. Nah, ini ada ucapan kalimat dari R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, yang menyatakan bahwa tiada awan di langit yang tetap selamanya, tiada mungkin akan terus-menerus perang cuaca sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan, kehidupan manusia serupa alam. Nah, jadi kehidupan itu seperti roda berputar, kadang naik, kadang turun. Nah, kalau kalian ingin berada di posisi yang atas, ingin berada di alam yang sejuk, enak, nyaman, maka dari sekarang kalian harus rajin belajar, ya. Kurangi mainnya, perbanyak belajar, HP digunakan dengan sebaik mungkin. Misalnya untuk mencari sumber-sumber informasi yang lain. Nah, bagi murid-murid perempuan, silakan bisa kalian ikuti jejak Raden Ajeng Kartini, terutama di bidang pendidikan. Selanjutnya, untuk materi pada pertemuan depan, kita akan bahas mengenai globalisasi. Untuk itu, sebelum kita pembelajaran di kelas, kalian usahakan sudah harus membaca materi
Mari teman-teman untuk mengakhiri waktu dan pada sore hari ini berdoa menurut kemudahan dan masing-masing berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat ucapan salah kata dari Bu Tani. Terima kasih sekian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.